هدي القرآن ينادينا يغسل أرواحنا يهدينا. Bermuajahah bersilaturahim dalam kajian rutin setiap hari Kamis pada sholat subuh. Dan sedianya hari ini adalah sebagaimana biasanya yang terjadwal mengisi kajian adalah Al-Ustaz Dr. Husnul Hakim, dan beliau konfirmasi kemarin bahwa beliau adalah berhalangan hadir. Tapi saya coba antisipasi untuk mengundang Ustadz pengganti, namanya Ustadz Dr. Rahmawan Novianto. Sebetulnya beliau adalah tetangga kita karena orang Sunter. Jadi saya pikir ketika kemarin sudah fix beliau bisa menggantikan, dan tadi pagi saya coba ingatkan, tapi ternyata sampai sekarang belum ada respon gitu. Walau alam apakah memang ada kendala apa. Oleh karena itu siang hari ini kita hadir di sini, kita niatkan sama-sama itikaf, karena ternyata pahala Allah sediakan itu adalah ketika niat kita hadir di tempat ini untuk thalabul ilmi. Sekalipun mungkin yang mengisi kajian ini adalah salah seorang di antara bapak-bapak. Bila ada di antara bapak-bapak yang memang bersedia untuk menggantikan Ustaz, dipersilakan. Ada Pak? Sedangmu dimakan lagi. Lagi menikmati raudah. Baik Bapak sekalian, sambil menunggu, mudah-mudahan berharap beliau datang di tengah-tengah kita berlangsung pertemuan ini. Mudah-mudahan beliau hadir ya. Saya telepon sudah tiga kali. Ya berhusnuzon aja, barangkali lagi di jalan macet dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan bisa hadir. Kita mulai saja pertemuan ini dengan sama-sama kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan dibacakannya surat Al-Fatihah kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, tetap sholat kita yang hari ini menuju sakit, mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya. Ala hadiniyah wa ala diniyah wa ala kuliniyah insoliyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah sekalian, ada satu buku yang pernah saya baca ya. Judulnya itu adalah PPA. Mungkin Bapak pernah mendengar buku itu. PPA itu singkatan dari Pola Pertolongan Allah. Dikarang oleh salah seorang ustadz, yang ustadz tersebut sebetulnya basic pendidikannya itu bukan kafah syar'i, bukan gelarnya LC, bukan dari pesantren dan lain sebagainya. Tetapi hal yang menarik adalah ustadz tersebut pernah melakukan perenungan tentang kehidupan. Jadi dia coba merenungkan tentang kehidupan, dan kemudian dia coba kehidupan yang dia alami dikonversi dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis gitu. Lewat perenungan yang cukup lama, akhirnya timbullah satu kaidah-kaidah yang ada dalam Al-Quran, kayak semacam rumus. Jadi kalau misalnya 1 ditambah 1 sama dengan 2 itu rumus matematika, ternyata dalam Al-Quran juga itu ada rumus-rumus tertentu yang akan melahirkan pola kehidupan. Dan pola ini ya sebagaimana pola membuat baju atau pakaian, mungkin Pak Hamdi lebih mengerti ya. Jadi baju ini pengen ukurannya pas dengan nomor sekian, bentuknya seperti apa dan lain sebagainya, itu yang sangat menentukan adalah pola di awalnya. Bentuknya paham ya? Ilmunya paham deh. Nah ternyata Al-Quran juga memberikan pola terhadap kita gitu. Ada orang yang bisa sukses di dunia itu ketika dia mengikuti pola yang ada gitu. Ada orang yang sebaliknya selalu merugi kehidupannya karena ada pola yang dia ikuti, dalam pola itu adalah ternyata tidak sesuai dengan pola yang ada gitu. Nah satu ayat yang mengajarkan kita terkait masalah pola
ada dalam surat An-Nisa 79, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah, ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyi'atin faminka. Artinya begini, kata Allah, apa saja yang menimpa kamu berupa kebaikan, ketika kita sehat, ketika kita mudah rezeki, ketika karir kita lancar dan lain sebagainya, Allah menyebutkan faminallah, itu semua adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pola yang kedua Allah menyebutkan wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa-apa yang menimpa kamu berupa sebaliknya dari yang pertama, keburukan, bisnis rugi, sakit dan lain sebagainya, Allah menyebutkan famin nafsika, itu adalah datang karena kesalahan kamu. Jadi pola yang pertama adalah setiap kali kita mendapatkan sebuah kenikmatan. Pola yang pertama adalah setiap kali kita ada dalam posisi bahagia, sukses dan lain sebagainya, ingat, itu adalah faminallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara sebaliknya, apabila ternyata sesuatu yang menimpa kita berupa ujian, keburukan, apakah kita sakit, apakah kita diuji rugi, apakah kita hubungan rumah tangga berantakan dan lain sebagainya, Allah menyebutkan, ingat, famin nafsika, itu akibat sebuah kesalahan yang kamu lakukan. Sekilas ayat ini seakan-akan ada pola yang tidak adil, sekilas gitu. Tapi ketika coba kita melihat korelasinya dengan ayat-ayat yang lain, ternyata memang nyambung. Kenapa demikian? Karena sedianya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia, Allah menginginkan itu adalah manusia yang Allah ciptakan semuanya ada dalam kebahagiaan. Manusia yang Allah ciptakan semuanya ada dalam kesuksesan. Manusia yang Allah ciptakan semuanya adalah dalam kondisi bahagia. Buktinya apa? Buktinya baru Allah Subhanahu wa taala menjawab dalam surat Al-Baqarah ayat 35. Ini ayat yang insya Allah saya yakin bahwa Bapak sekalian adalah sudah biasa membacanya. Surat Al-Baqarah ayat 35 ini adalah menceritakan tentang manusia yang pertama kali Allah ciptakan, yaitu nenek moyang kita yang bernama Nabi Adam alaihissalam. Saya ingin bertanya kepada bapak-bapak, Nabi Adam ketika diciptakan hidupnya di dunia atau di surga? Di surga hidupnya senang tidak? Senang. Bahkan Allah memberikan sebuah gambaran, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Dan kami berkata, kata Allah, hei Adam, tinggallah kamu beserta istri kamu al-jannatah, di dalam surga. Apa yang Allah perintahkan? Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Adam, Hawa, kata Allah, wa kula, makanlah kamu berdua ragadan haitsu syi'tuma, apa saja yang ada di dalam surga itu. Jadi bahkan salah satu gambaran, saking Allah itu menginginkan manusia yang bernama Adam dan Hawa itu hidup bahagia, dalam ayat-ayat lain memberikan sebuah gambaran seluruh fasilitas yang ada di surga itu boleh Adam dan Hawa menikmatinya gitu. Bahkan ada sebuah gambaran ketika Adam menginginkan apel, itu dia tidak usah susah payah memanjat pohon apelnya, tapi cukup baru timbul dalam hatinya ingin buah apel, itu dengan sendirinya mengerti si buah apel itu adalah merundukkan tangkainya, mendekatkan pohonnya, mendekatkan buahnya, dan Adam dengan mudah memetik buahnya gitu. Saking betul-betul yang namanya manusia, nenek moyang kita, Allah menginginkan hidupnya bahagia, hidupnya tidak sengsara gitu.
Hanya satu yang Allah larang, ini ayatnya cukup masyhur ya, cukup dikenal. Allah menyebutkan begini, wala taqrabah hadhihi syajarata, dan janganlah ya Adam dan Hawa kamu sekali-kali mendekatkan hadhihi syajarah, pohon yang ini, fatakuna minal zalimin. Andai kata kamu mendekati pohon yang dilarang ini, fatakuna minal zalimin, kamu termasuk orang yang zalim. Yang kita mengenalnya adalah pohon itu dinamakan pohon buah khuldi ya, buah khuldi. Kenapa dikatakan buah khuldi? Khuldi ini kan bahasa Arab yang artinya kekal. Kita sering mendengar khalidina fiha, betul nggak? Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Nah, khuldi ini adalah, itu artinya kekal. Yang memberikan nama khuldi sebetulnya bukan Allah, tetapi setan itu sendiri. Nah, dalam ayat berikutnya Allah menyebutkan begini, fa'azallahuma syaitanu, maka setan menggelincirkan, menggodanya Adam dan Hawa, anha, dari pohon khuldi itu, fa'akhrajahuma mimma kana fi, karena digoda dengan setan, karena digelincirkan dengan setan, dan akhirnya Adam dan Hawa tergoda untuk memetik dan memakan pohon khuldi itu, fa'akhrajahuma mimma kana fi, maka Allah mengeluarkan dari seluruh fasilitas kenikmatan yang ada di dalam surga. Nah, ketika si setan itu menggoda, barulah keluar bahasa khuldi, kekal. Jadi dia bilang ke Adam dan Siti Hawa, tahu nggak kenapa satu pohon ini yang dilarang sama Allah? Karena pohon inilah ketika kamu memakannya, maka sebetulnya kamu akan khuldi, akan kekal menjadi penghuni surga gitu. Awalnya Adam tidak mau tergoda, tapi ternyata wanita istrinya Siti Hawa itu lebih mudah tergoda gitu. Makanya kan seringkali ada seorang laki-laki tangguh, istiqomah, ternyata luluh hatinya karena seorang istri gitu. Nah, dalam cerita Adam dan Hawa di surga sama seperti itu gitu. Adam itu komitmen, istiqomah, tetapi karena istrinya tergoda oleh rayuan bujukan setan untuk mencoba makanan atau buah yang bernama khuldi itu, dan apalagi setan menggodanya khuldi ini adalah pohon yang akan membuat Adam dan Hawa lebih kekal di dalam surga gitu. Maka tergoda mereka dan Allah akhirnya menghukumnya, fa'akhrajahuma mimma kana fi, maka kami keluarkan keduanya yaitu Adam dan Hawa dari seluruh fasilitas kenikmatan yang ada di surga. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din aduwwun, kata Allah, kamu keluar dan menempati satu tempat yang namanya bumi, yang menjadikan antara kamu dengan yang lainnya saling permusuhan. Betul nggak? Ketika sudah di bumi, yang terjadi kemudian Adam dan Hawa punya keturunan, dan dari keturunan itu adalah walaupun kembar, ada yang mulai sudah melakukan dosa dan dosa, dan salah satunya adalah permusuhan antara saudara kembarnya yang bernama siapa? Habil dan Habil, saling membunuh gitu. Nah, ayat berikutnya, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin, dan tinggallah kamu di bumi sebentar saja, wa mata'un ilahin, dan mendapatkan kesenangan sementara. Bapak sekalian, hidup yang Allah inginkan ketika Allah menciptakan kita manusia adalah bahagia. Maka dalam ayat yang pertama saya bacakan dalam surat An-Nisa ayat 79, setiap sesuatu yang menimpamu berupa kebaikan itu minallah, datang dari Allah gitu. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Setiap yang menimpa kamu berupa kesenangan, kebahagiaan, kesuksesan, ingat, itu dari Allah. Sebagaimana Adam dan Hawa Allah inginkan hidupnya bahagia, hidupnya senang, hidupnya sukses. Di mana? Di surga, dan itu dari Allah gitu. Dan ayat berikutnya atau pola yang kedua, wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsika, dan apa-apa yang menimpa dirimu berupa kesengsaraan, berupa sakit, berupa ujian dan lain sebagainya, famin nafsik, itu adalah merupakan kesalahan yang kamu lakukan. Dan Adam karena sebuah kesalahannya yaitu melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memakan buah khuldi, maka akhirnya Allah berikan sebuah kesengsaraan. Dan ketika hidup di dunia, seluruh fasilitas yang dirasakan ketika hidup di surga tidak ada. Jadi buah apel yang dulu di surga dengan sendirinya merundukkan tangkainya dan mendekatkan buahnya, Adam tinggal memetiknya, itu tidak terjadi di surga.
Ada pohon apelnya ada, tapi harus ada ikhtiar, energi yang dikeluarkan oleh Adam gitu. Dia harus nanam dulu, kemudian mungkin nunggu berapa puluh tahun, kemudian ketika berbuah harus naik dan lain sebagainya. Dan semakin kesalahan itu diperbuat oleh keturunan Adam, termasuk tadi Kabil dan Habil, maka kesusahan semakin banyak. Dan bukan hanya sekedar keturunannya Habil dan Habil, dan keturunannya saat ini adalah seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, termasuk kita sebagai manusia. Jadi kaidah atau polanya adalah semakin kesalahan itu, semakin dosa banyak kita perbuat, maka yang terjadi kemudian kata Allah pamin nafsik, ya sudah, rasakan, kamu akan susah, kamu akan diuji, kamu akan sakit, kamu akan sengsara dan lain sebagainya. Tapi sebaliknya juga, ketika kita hidup dunia dan kemudian kita berusaha untuk tidak melakukan sebuah kesalahan, tidak melakukan sebuah dosa, maka Allah juga memberikan sebuah jaminan kamu ada dalam kondisi hasanah, dalam kebaikan, kesuksesan dan lain sebagainya. Ini menjadi sebuah filosofi kehidupan yang patut kita renungkan dan patut kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan seringkali saya sering ketemu dengan beberapa orang yang melakukan testimoni gitu, yang betul-betul disiplin melakukan ini gitu. Jadi dia bilang begini, ketika saya ada ujian, maka saya mulai merenungkan pola apa yang salah. Dan dalam evaluasi dia, dalam muhasabah dia adalah selalu dia menyebutkan, oh pantas Allah memberikan saya sakit karena ternyata di pagi hari saya sudah melakukan sebuah kesalahan dan saya belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh pantas usaha kita menjadi rugi karena ada satu aktivitas yang kita lakukan yang seharusnya ini adalah tidak melanggar perintah Allah, tapi ternyata melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya banyak juga orang-orang yang kadang-kadang, mohon maaf, kenikmatannya, fasilitas yang dimilikinya itu tidak berbanding lurus dengan effort kerjanya gitu. Kenapa? Karena inilah yang disebut dengan orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sudah bekerja peras keringat banting tulang pengen umroh, tidak juga berangkat umroh karena tabungannya tidak mencukupi. Tapi ada orang sebaliknya gitu, hanya sekedar ngarbot masjid, guru TPA, gajinya gak seberapa, tapi ketika Allah inginkan dia mendapatkan kenikmatan umroh itu, dengan mudah Allah berangkatkan umroh gitu. Kenapa bisa demikian? Karena pola inilah yang katakanlah Allah itu dengan mudah begitu saja ketika kita mengikuti pola yang ada dalam ayat Al-Quran, yang ada dalam hadis, dan kita coba ikuti, maka kebahagiaan, kesuksesan itu akan kita peroleh, sekalipun kadang-kadang itu tidak berbanding lurus dengan effort yang kita lakukan. Makanya kalau motivator konvensional ya, mungkin kita sering mendengar, mengikuti, atau bahkan mungkin hadir dalam sebuah pelatihan, kalau ingin sukses itu adalah maka bekerja keras. Memang betul, itu rumus manusia gitu. Jadi apa yang kita peroleh itu berbanding lurus dengan pekerjaan yang kita lakukan. Semakin keras, maka kemungkinan suksesnya semakin tinggi. Tapi kalau kita mengikuti polanya Al-Quran adalah yang harus kita lakukan adalah bekerja, iman, dan itu akan memperoleh kesuksesan. Artinya adalah bukan hanya sekedar bekerja keras, tetapi harus dibarengi dengan sebuah keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lahirlah orang-orang yang, mohon maaf, kalau misalnya pernah kita membaca Magnet Rezeki ya, Ustaz siapa namanya itu yang ada di Depok? Ada yang pernah baca bukunya nggak? Ustaz siapa? Ustaz A. Depok soalnya. Ustaz siapa? Yang Magnet Rezeki. Ada buku Magnet Rezeki gitu. Dia kayak benar-benar apa ya, rezeki itu tinggal dikedipkan gitu, ngedip mata minta sama Allah jadi ada rezeki juga ya. Iya. Jadi kenapa? Karena ternyata orang-orang seperti itu sudah sampai kepada levelitas dia memahami polanya, dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rezekinya, miliknya, kesuksesannya adalah mudah diperoleh gitu. Nah, Bapak sekalian, pertanyaannya kemudian, apakah lantas
ketika misalnya posisi hari ini masing-masing kita tentu ujiannya berbeda-beda gitu. Makanya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah untuk mengembalikan pola tadi, maka Allah tetap akan memberikan kebahagiaan, Allah tetap akan memberikan kesuksesan ketika sebuah kesalahan yang kita lakukan adalah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu syarat ketika apa yang kita cita-citakan tidak kunjung juga berhasil, apa yang kita inginkan tidak kunjung juga Allah kabulkan, maka kita coba evaluasi diri, jangan-jangan ada sebuah kesalahan yang kita lakukan, dan kesalahan inilah yang sebetulnya menjadi hijab penghalang Allah ingin memberikan sebuah kesuksesan, Allah ingin memberikan sebuah kebahagiaan, Allah ingin mengabulkan cita-cita kita, tapi ada sebuah kesalahan yang itu adalah menghambat polanya, yang kita belum memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ayat yang menyebutkan dalam surat suratnya saya lupa, tapi ayatnya kalau saya bacakan insyaallah Bapak-bapak sekalian hafal dengan ayat ini mudah-mudahan. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya orang-orang yang beriman, mintalah ampunan kepada Allah taubatan nasuha. Jadi permohonan ampunannya itu adalah dengan taubat nasuha gitu. Taubat yang benar-benar, ketika kita taubat itu memenuhi persyaratan taubat gitu. Kan kalau istighfar setiap hari kita lakukan itu gitu. Pertanyaannya, apakah istighfar yang kita lakukan itu sudah sampai kepada satu derajat taubat nasuha atau belum gitu. Apa yang disebut taubat nasuha? Taubat nasuha itu adalah taubat ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala memenuhi 3 syarat gitu. Syarat yang pertama, ketika kita mengakui bahwa dosa yang kita lakukan itu lalu dibarengi dengan rasa penyesalan. Jadi kita melakukan sebuah dosa sama perempuan misalnya, itu bukan hanya sekedar ya Allah ini dosa, ini nggak boleh, minta ampun sama Allah, tapi nggak ada perasaan penyesalan gitu, sehingga yang terjadi kemudian besok mengulangi lagi gitu. Nah kalau ada perasaan ya Allah ini nggak boleh, tapi kenapa saya melakukan ini, ya Allah aku menyesal, itu sudah memenuhi salah satu syarat di antara syarat taubat nasuha itu gitu. Kemudian syarat yang kedua adalah ketika kita melakukan taubat nasuha, syarat yang kedua adalah kita berazam untuk tidak mengulangi lagi. Jadi kalau orang Sunda bilang itu kan tobat, tapi tobatnya tobat sambal ya. Sambal itu kan pedas, kadang-kadang kita nggak suka, tapi ketika kita tidak suka mengulangi lagi gitu, nyocol lagi gitu. Nah, yang memenuhi syarat taubat nasuha itu adalah kita tidak kembali menyocol seperti sambal itu gitu. Stop sampai di situ, tidak mengulangi lagi. Dan yang ketiga adalah ketika kita taubat, dan itu dikatakan taubat nasuha, kita melakukannya adalah sebelum napas kita di kerongkongan. Artinya adalah sebelum ajal tiba. Kalau penyesalan itu adalah ada, tapi ketika masa-masa sakaratul maut, Allah tidak menerima taubat kita. Persis seperti Raja Fir'aun ketika Allah tenggelamkan di Laut Merah, kan beliau juga taubat dengan bahasa dalam Al-Qur'annya, ya Rob amantu bi Rabbi Musa, ya Tuhan aku beriman sekarang kepada Tuhannya Musa gitu. Tapi kan taubatnya itu sudah betul-betul ketika sakaratul tiba, dan Allah tidak menerima taubat seperti itu. Nah kalau seperti itu taubatnya, maka hal yang mengganjal antara kita dengan Allah itu akan hilang, maka pola kemudahan, pola kesuksesan akan Allah turunkan. Tapi ada syarat yang keempat, bila dosa yang kita lakukan adalah bukan dosa sama Allah, tetapi dosa sesama manusia. Jadi Bapak A minjem uang sama si B, tapi dia udahlah gue nggak mau bayar lah, itu nggak bisa gitu. Jadi kalau dosanya sesama manusia, dia harus memenuhi dulu haknya yang dirugikan gitu. Jadi kalau punya hutang, ya Allah saya minta tobat, ya Allah ampuni, ya Allah punya hutang sama si fulan tapi saya nggak mau bayar, nggak bisa gitu. Tetap itu haknya harus dipenuhi dulu. Kalau yang menyakitkan harus minta maaf dulu. Bahkan ada dalam beberapa hukum Islam itu, kalau kira-kira memang dia harus
ada di persidangan dulu dan hakim menentukan apa balasannya, harus melalui proses seperti itu dulu gitu. Nah, orang yang betul-betul menghilangkan setiap kesalahannya dengan memohon ampun kepada Allah, maka Allah menyebutkan dalam ayat berikutnya, wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Kami akan menghapuskan dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan, dan kemudian wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan kami akan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di dalamnya. Jadi Bapak sekalian, maka kalau kita hari ini merasa selalu sulit untuk mendapatkan kesuksesan, selalu tidak juga kunjung ada dalam kondisi bahagia, tidak juga kunjung dalam kondisi diberikan kenikmatan yang betul-betul berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka evaluasi diri kita. Jangan-jangan ada sebuah kesalahan yang kita lakukan, dan kesalahan itulah yang menjadi menghambat. Kenapa? Karena pola yang Allah berikan, rumus yang Allah berikan, ternyata kita tidak mengikuti pola yang ada. Bahkan yang menarik ada dalam surat Nuh ya, ketika Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Jadi katakanlah Nabi Nuh, bermohon ampunlah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha memberikan ampunan. Nah, ini cukup ampunan, cukup memohon ampun saja gitu. Memohon ampun kepada Allah, maka Allah janjikan dalam ayat berikutnya, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka kami akan menurunkan hujan dari langit, wa yumdidkum bi amwalin, dan kemudian kami akan memberikan kamu harta, wa amwalin, harta, wa yumdidkum bi amwali wa banin, kami akan memberikan kamu harta, wa banin, dan keturunan, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan kami akan menjadikan kamu kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai. Jadi ini adalah pola yang Allah berikan ketika kita melakukan istighfar. Dengan kata lain, memohon ampun kepada Allah, Allah berjanji Dia akan memberikan hujan turun dari langit, keturunan, dan harta gitu. Ini dalam sebuah cerita, ada seorang ulama yang bernama Hasan Bisri. Mungkin Bapak pernah mendengar cerita ini. Jadi Hasan Bisri ini, dia ulama besar yang sehari-harinya banyak didatangi orang meminta fatwa gitu. Nah, ada orang yang datang meminta fatwa yang kebetulan dia adalah seorang petani. Kisahnya kan begitu kan. Kata petani itu, ya saya ini tani tapi kok rugi terus ya, nggak pernah panen, nggak pernah hasil panen ini adalah untung gitu. Imam Hasan Al-Basri bilang, udah kamu istighfar saja, istighfar gitu. Kemudian ada lagi orang yang kedua yang minta fatwa kepada Imam Hasan Al-Basri itu, karena dia adalah seorang pedagang. Dalam kisahnya dia bilang begini, ya Syekh, aku ini berdagang sudah berpuluh-puluh tahun gitu, tapi selalu rugi gitu, nggak pernah untung. Imam Hasan Al-Basri juga memberikan jawaban, ya sudah, kamu istighfar gitu. Dan penanya yang ketiga, pasangan suami istri yang mengaku sudah berpuluh-puluh tahun menikah tetapi tidak diberikan keturunan, dan minta didoakan dan minta amalan kepada Imam Hasan Al-Basri ini, dan jawaban Imam Hasan Al-Basri juga sama, adalah ya sudahlah, banyak kamu istighfar. Kisah singkatnya, tiga penanya ini adalah mereka melakukan amalan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang pedagang ketika membuka tokonya, dia selalu sambil beristighfar, ya Allah ampuni, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sama seperti seorang petani tadi gitu, ketika dia menanam benihnya sambil memohon ampun kepada Allah, beristighfar gitu. Nah, seorang suami istri juga sama, sebelum menanam istighfar dulu, baca doa lain dan lain sebagainya gitu. Dan yang terjadi kemudian adalah ternyata Allah menyebutkan, wa yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah turunkan hujan yang lebat yang menyirami kebun-kebunnya si petani itu, dan akhirnya tanahnya subur dan pertaniannya adalah menjadi pertanian yang sukses dan menghasilkan yang sangat luar biasa. Yang kedua juga sama, ketika dia beristighfar, kemudian dia dagang, kemudian dia menjalankan bisnisnya, dan akhirnya dia juga memperoleh keuntungan yang luar biasa. Sampai yang suami istri yang sudah berpuluh-puluh tahun menikah, tidak punya anak, beristighfar kepada Allah, dan dalam kisahnya adalah dia juga mempunyai anak. Sekilas seakan-akan
Imam Hasan Al-Bisri ini hanya sekedar istighfar. Padahal beliau adalah memberikan sebuah pola kehidupan yang ada dalam surat Nuh ayat 10-11 ini adalah beristighfarlah kamu kepada Allah karena Allah Maha Pengampun, dan balasannya Allah akan menurunkan hujan dari langit dan Allah akan memberikan harta dan keturunan. Bapak sekalian, sampai dengan jam 12.47 tidak kunjung juga datang ustadznya. Mohon maaf, barangkali ini sebagai badal atau sebagai pengganti yang tidak memuaskan, tapi setidaknya ini adalah merupakan sebuah inspirasi. Saya dulu pernah punya hutang lah sejujurnya. Jadi saya tinggal di Bekasi, tidak jauh dari Bang Randan ya, sama-sama di Bekasi. Jadi pada waktu itu kan kita sering berhitung ya, beli rumah kurang 50 juta gitu. Dan kalau berhitung kita 50 juta dan kemudian kita menabung dari gaji kita, nggak tahu kapan terkumpulnya. Saya pernah seperti itu gitu. Ya kan kita pasti berhitung ya, kebutuhan kita sebulan berapa gitu, gaji kita berapa, dan sisanya itu yang akan kita tabung untuk mencoba melunasi hutang yang ada gitu. Tapi saya coba selain itu mengamalkan ini gitu, istighfar sama Allah, memohon ampun sama Allah dan terus dan sebagainya gitu. Ikhtiarnya adalah mengumpulkan tabungan dari sisa gaji, tapi Allah memberikan pertolongan bukan dari sisi itu gitu. Dari sisi apa? Dari sisi ketika ada orang mau menjual tanah dan kebetulan itu laku lewat saya gitu. Dan ya subhanallah, saya nggak menduga sama sekali dan saya nggak minta sama sekali dari penjualan tanah itu. Tiba-tiba saya diberikan komisi persis nominalnya adalah untuk melunasi kekurangan rumah itu gitu. Ini kejadiannya beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi artinya terkadang ada beberapa hal yang di luar logika, di luar nalar manusia ketika kita melakukan amalan-amalan dan mengikuti pola yang ada dalam Al-Quran ini. Itulah contoh-contohnya. Kalau misalnya istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam ditempatkan di tempat yang sangat gersang, tidak ada denyut nadi kehidupan, tapi ketika pola ini dia pergunakan di tengah-tengah anaknya sudah betul-betul kehausan, dia memohon kepada Allah, beristighfar kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya tidak jauh dari kaki Ismail terpancar air yang dinamakan dengan sumur Zam-Zam yang sampai sekarang adalah airnya juga mengalir gitu. Jadi artinya tidak mustahil. Ini adalah Allah berikan pola ini bukan untuk ustadz, bukan. Jadi bapak-bapak jangan ngerasa ini mungkin bukan khusus buat ustadz, enggak gitu. Buat siapapun yang menjadi hamba Allah, buat siapapun yang menjadi makhluk Allah, karena sedianya Allah menciptakan kita. Allah menginginkan kita hidup bahagia, Allah menginginkan kita hidup sukses gitu. Hanya kalau kita hari ini diuji, itu tadi famin nafsik, ada sebuah kesalahan yang kita lakukan. Wallahualam bishawab, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk diri saya pribadi dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk bapak-bapak sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Pak?